Hasidin, ya silakan. Sadikin. Ini yang mungkin gara-gara film ini jadi papa nggak pulang baby ya, jadi syutingnya nggak pulang-pulang. Papanya tertipu. Kau banget tuh generasi 90-an ya. Oke, selanjutnya saya ingin undang juga yang berperan sebagai Wabil Muhammad Khan. Keren banget ini cast-nya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Silakan kan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terus juga Iya, di luar sana mas. Ekstrem kanan. Ambil sapu. oh ini kayak spoiler saya sama tiga nih. Udah mulai pecah ya. Anak buahnya Leong ya. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang Alfa Asagaf sebagai Simpson. Bang. Pas gue masuk tadi nggak di awal, itu mas kan? Bisa di awal. Oke, kalau gitu itu udah 1, 2, 3, 4. Udah ini aja kali ya. We want more. Oke, selanjutnya saya ingin undang pemeran Pandu Arya Saloka. Ini dia. Keren sekali nih. Au 2 ini. Au 1 tadi Alfa, tadi Au 2 ini Arya Saloka. Oke. Selanjutnya saya ingin mengundang yang berperan sebagai Missouri Dara Sarasvati. Au juga nih. Kemarin siapa? Betul, keren, sama-sama cantik ya kan, dan juga berbakat ya. Oke. Selanjutnya juga saya ingin mengundang yang berperan sebagai ibunya Pandu. Siapa teman-teman? Ini dia Meriam Belida sebagai Ibu Eni. Wah, ngalahin Kang Iwan nih. Kang Iwan aja nggak ngerem. Miriam in the house, yo! House. In the safe house. Oke. Last but not least, ini dia yang dijadikan judul di Saya Patah yang berperan sebagai Olivia Miesa Lee atau akan dipanggil Echa. Echa kelewatan sini. Nah. Oke. Sama Oma. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, oh iya masih ada satu lagi. sorry. Masih ada. Gue pikir tadi bakunya kosong. Oh iya. Sorry kelewatan, sorry. Yang berperan sebagai Askar Bion. Apanya? Kira tadi sepakat kena Eca berdua. Iya Wan. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para cast, asisten produser, penulis dan juga director ya. Mau kasih yang spesial nih sebagai pembukaan. Katanya Eca mau kasih sesuatu ya teman-teman ya. Boleh minta mikrofonnya buat Eca? Oke, Pak Eca mau sendiri mikrofonnya. Oke. Silakan Eca. Ngomong sesuatu. Halo, aku Meisha. Di film Sahabata ini aku berperan sebagai Olivia. Aku punya kakak yang aku sayang banget, namanya Pandu. Dan aku juga punya oma namanya Indri. Di rumah aku selalu sama oma aku. Yes. Kalian udah kenal kan sama Donat? Udah. Mana paling dong. Mana donatnya? Udah masa susah.
Udah sampai situ ya. Ada lagi Eca? Mau disampaikan ke teman-teman media ada lagi? Missouri. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat Eca. Terima kasih, keren banget, lucu banget Eca ya. Oke, kalau gitu untuk membuka obrolan sore hari ini, izinkan saya teman-teman media saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman media mungkin bertanya-tanya juga ke para cast dan juga orang-orang yang ada di film Saya Patah Olivia. Mungkin pertama buat Arya Saloka. Halo Arya, apa kabar? Baik. Sehat ya, alhamdulillah baik. Ya, ini film pertama itu kan udah sukses banget nih Saya Patah ya kan. Ini dari lo sendiri ada tantangan terbesar nggak sih memerankan sosok Pandu yang sepertinya agak ada dilematis nih, antara harus bertugas tapi harus juga mengurus anak gitu ya. Tantangannya sebagai Pandu nih. Tantangannya berat ya sebagai Pandu ya. Hatinya berkecamuk setiap mau pergi tugas. Oke. Dan pastinya juga ya kalau tadi dibilang beban ya. Pertama ada karena yang pertama juga sukses, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang kedua juga ya bisa lebih sukses dari yang pertama. Amin. Pasti ya kami kita berharap semua ya. Kalau beban sih setiap melakukan sesuatu kan pasti punya rasa tersendiri ya. Ya mudah-mudahan yang kedua ini Allah mudahkan semuanya, jalannya lebih lancar dan bisa menjadi pembuka rezeki untuk teman-teman semuanya. Amin. Amin. Kalau soal pendalaman karakternya gimana ya untuk jadi seorang Pandu? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sih pasti ada, cuman kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Ya. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny, jadi udah sempat nyicil-nyicil. Oke, sebelum syuting bahkan ya? Sebelum reading. Oh, sebelum reading, udah oke. sempat nyicil-nyicil ya, sudah punya catatan-catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami, Bang Norman. Ya. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, lagi di gunung ya? Lagi di gunung ya? Tadi Lagi di gunung, yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Buruk. Nah itu Bang Norman. Jadi saya terbantu dan jadi lebih mudah untuk menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya. Oke, akhirnya bisa dapet tuh ya karakternya tuh ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin ini buat yang udah pernah main di pertanyaan buat orang yang udah pernah main di yang pertamanya nih, buat Leong, Kang Iwa. Woi, Kang Iwa. Ada apa pendekatan Kang Iwa nih pas akhirnya berperan sebagai Leong nih, karakternya yang mungkin kompleks dan penuh konflik gitu kan, apalagi dia akhirnya kalau dari penjara gitu kan. Ada kesulitan tersendiri gak? Apa mungkin bisa di-share gak kesulitannya apa? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Iwake berperan sebagai Leong di film Saya Patah 2 Olivia. Leong di Saya Patah 2 Olivia ini emang lebih kompleks karena dihadapan dengan karakter yang nongol juga di sini sebagai anaknya, yang dimainkan sama tuh Iwan. Jadi Askar anaknya itu akan jadi lebih kompleks, dimana ketika Leong di Saya Patah pertama dikenal sebagai orang yang sangat berkacamata kuda ketika berideologi, tapi harus juga punya ada titik temu empati ke karakter Askar anaknya. Mungkin di situ PR-nya emang lebih berat. Kelihatan kan gue jadi lebih kurus kan? Karena beban hidup gue berat. Gitu aja. Emang nggak dikasih makan Bang Denny pas syuting ini? Tapi memang tantangannya menyenangkan. Ini tantangan yang menyenangkan. Artinya di sini satu pekerjaan tim yang luar biasa sih kalau buat gue. Masing-masing karakter hidup di sini. Gue juga belum nonton. Ya semoga gue bisa kayak
Kak Islah gitu merasakan nangis yang luar biasa ketika nonton film ini. Itu aja. Oke. Kalau boleh sebelahnya langsung Sadikin, ada di yang pertama juga soalnya nih. Sadikin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Nugi, saya berperan sebagai Kombes Sadikin di Sayap Sayap Patah 2 ini, ngelanjutin dari yang pertama. Tantangan yang kedua ini, Sadikin ternyata nggak diem doang, tapi turun ke lapangan. Nah itu ternyata nggak gampang yang saya kira, karena baju-bajunya beratnya pol, senjatanya juga senjata yang beneran, terus ancaman-ancaman di lokasi yang kalian lihat mungkin di scene tadi, itu panasnya juga luar biasa. Dan pembakarannya benar-benar nyata, jadi kita benar-benar ngerasain apa yang dirasakan rekan-rekan langsung. Saya sebagai komandan akhirnya benar-benar bisa kayak ngerasuk kepada, oh ini loh yang namanya pasukanku yang aku anggap jadi anak-anakku sendiri. Ngerasain dalam tugas yang diberikan sama bangsa dan negara ternyata nggak segampang dari konsep kertas. Oke. Habis itu tertarik jadi polisi beneran nggak? Hah? Tertarik jadi polisi beneran nggak? Jangan. Berat soalnya ya, berat tugasnya. Anak band aja. Anak band aja, walaupun nggak pulang-pulang baby ya. Oke, terima kasih untuk Sadikin dan juga Leon. Ya kan mulai syuting mah, ya pada pulang pergi capek ya pulang tidur di lokasi aja juga nggak apa-apa. Yang penting transferannya sampai rumah. Nah itu dia, itu yang penting. Oke, sekarang aku mau nanya ke Dara selaku Missouri ini ya kan. Oke. Bagaimana pengalaman debut kamu untuk akhirnya tampil di dunia film melalui karakter Suri ini? Apakah ada kesulitan? Mungkin kalau ada kesulitan pasti ada ya. Mungkin di-share ke teman-teman. Seperti apa sih yang bikin sulit dan akhirnya bagaimana bisa nyari solusinya? Karena emang ini pengalaman pertama aku di dunia film, acting, pasti nervous, deg-degan. Apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang benar-benar bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih, kekeluargaannya itu luar biasa sih. Stigma yang aku dapat kan film tuh kayak pressure gitu kan, terus tegang gitu kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara profesional ya memang harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya itu mereka baik sekali, dan itu yang membuat aku ngerasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya nggak kerasa karena kita fun, enjoy, bareng-bareng gitu soalnya. Yes, jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu dari apa namanya produksi dan lain sebagainya. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Terus karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mel, beliau-beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu loh sama junior. Gak ada senioritas gitu, nggak ada. Seperti yang stigma-stigma yang di luar sana itu nggak ada sama sekali di sini ya, di produksi film ini. Jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa teratasi dengan lancar karena juga berkat tim yang sangat suportif. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak satu keluarga yang kamu ingat banget dan bisa di-share? Apakah sampai dibayarin tagihan-tagihan kamu gitu? Ya kan? Dibantu dorong mobil kalau mogok gitu. Lebih tepatnya pada saat acting sih ya. Kan nggak pernah, kalau di depan kamera itu kan lebih biasa ke beauty. Ini kan kita diajarin, kamu nggak usah terlalu banyak peduli tentang appearance. Yang penting all out aja mendalami karakter perannya, itu kadang sulit kan. Nah, mereka nggak capek gitu untuk ngajarin berkali-kali. Makanya aku bilang, apalagi Bang Norman itu, beliau tuh sampai kayak mempraktekkan gitu ya, benar-benar kayak aku jadi ngeliat visualnya, oh gini ya. Terus Bang Pei ya, pada saat coach itu walaupun beliau ini sebagai sutradara, tapi beliau juga mau turun gitu untuk bantu coaching gitu. Sampai ngerekam pakai kamera biar aku bisa lihat evaluasi, oh acting gue di kamera begini ya, itu. Makanya benar-benar kayak merangkul banget. Itu sih satu hal yang aku alhamdulillah banget dapat project pertama, tapi orang-orangnya sangat-sangat suportif semuanya, kayak all out gitu di project ini. Wow, akhirnya pada ngantri abis ini ikutan produksinya Denny Sirega Production ya, karena sangat kekeluargaan. Oke, kalau dari Tante Mer, ini
mungkin ada kesulitan tersendiri nggak? Mungkin ya ketemu sama ada talent baru gitu. Aku sih setiap kali syuting udah enjoy aja ya. Habitatku. Habitatku. Iya. Yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu. Hai. Si Donat. Donat yang bikin omanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelum-sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil, ada extra work atau apa gitu ya. Tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow. Karena energi juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah. Kalau kamu berubah saya cinta. Nyalu mana nyalu? Mana tuh mana? Ada di belakang. Oke, nggak boleh berubah. Still tetap aja jadi pinter. Bukan pinter sih, pandai. Kalau pinter nipu juga bisa. Nggak ada pandai nipu, nggak ada. Pandai ya, pandai dan sayang sama semua. Oke? Gratis dong. Ini kayak lagi masih syuting ya. Kita duit dulu. Terima kasih. Terima kasih Faruk untuk Tante Karin Melina. Ini juga syuting beneran ya, adegannya langsung sama Olivia ya. Oke, kalau untuk Bang Denny, boleh di-share gak ke teman-teman media motivasi terbesar Bang Denny ngangkat kisah ini dalam akhirnya bentuk film apa Bang? Apakah karena memang gue bisa nih ngangkat kisah ini karena juga yang pertama sukses gitu kan? Apakah butuh riset lebih dalam lagi atau segala macam Bang? Iya. Ngomong apa gue ya? Motivasi terbesar akhirnya ngangkat kisah ini jadi sebuah film apa Bang? Motivasi terbesar gue untuk ini karena sering cerita sama Islah. Oke. Islah ini kan memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya, terutama menjadi tenaga ahli dia untuk interogasi para teroris ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal. Itu saya ngelihat itu ada seperti ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film Sayap Patah lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Sayap Patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Wow. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya. Karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Dan di Sayap Patah kedua kita bisa menampilkan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Ya, karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Leong punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poinnya itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dengan anak. Itu sih. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur ya buat teman-teman. Ini mungkin Islam bisa cerita sedikit deh. Islam. Proses kreatifnya mungkin juga. Dari obrolannya akhir jadi film kayak gimana? Ya sedikit saja. Kebetulan saya banyak punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Sayap Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus, dan sekarang lebih banyak fokus di Sayap Patah 2. Dan benar kata Mas Denny, film tadi menceritakan tentang hubungan bapak dan anak. Karena kalau teman-teman ketahui ya, kalau mungkin ini harus juga diketahui bahwa terorisme, jaringan teror itu biasanya berbasis genetik dari bapak ke anak. Nah biasanya kalau bapaknya teroris, dia akan bawa anaknya ke dalam jaringan. Dan itu lazim terjadi karena dunia terorisme ini adalah dunia ideologi gitu. Dunianya sangat terbatas. Jadi rekrutmennya itu biasanya punya hubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak
bapak, anak, dan seterusnya sama. Itu seperti konsep terorisme itu yang bisa menimpa siapa aja sih. Ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Denny dan juga Kak Isla. Oke, tadi kalau kita sempat mungkin buat teman-teman itu udah nonton juga tadi Kang Iwa juga sempat mention juga kalau beliau berperan sebagai ayah dari Askar yang diperankan oleh Bio. Nah, mungkin bisa di-share juga Bio terus Alfa dan kan mungkin ini gimana pendalaman karakter ya, kalian kan jadi terrorize nih, gimana nih? Terrorize. Menurut mata baru nyampe. Teloris. Saya Bio. Hai. Berperan sebagai Askar. Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu ditanya banyak gak kejawab juga. Cuma kayak. Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana ngelihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat gitu. Karena besides aku temenan sama Emil, aku temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak Bang Denny sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya benar. Iya, kalahnya karena cinta aja. Mau kita punya ideologi yang seberapapun besar, tapi ternyata seperti yang Kak Isla bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya. Ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu. Cinta terhadap orang tua, gitu. Cinta adalah jawabannya. Thank you ya. Dikasih titik. Dikasih titik adalah jawabannya. Alfa kayaknya mau jawab nih. Oke. Silakan Alfa dan juga kan. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih ya sudah mau datang. Saya Alfa. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawahannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Cak Isla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolan Cak Isla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman Densus dan terutama dari Cak Isla gitu, untuk bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayaknya nih. Ya kan? Paling mantep. Paling mantep dia. Oh iya. Tertular. Selamat sore. Gimana dipegang dulu ya? Selamat sore teman-teman media. Terima kasih kesempatannya. Film ini salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Isla malam itu ya.
Malam itu apa? Malam itu bahaya. Jelas sih. Ada yang lain nggak? Jangan dipotong-potong. Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Aku sampai rumah kan. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking tuh jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, atau kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Cak Isla, Bang Emil, Mas Pei, Mas Rahabi, dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti akan didapat, tapi film ini punya tempat tersendiri buat perjalanan aku secara personal. Makasih. Oke. Luar biasa dulu langsung menunjukkan. Selanjutnya nih mungkin langsung ke sutradara, terus juga penulis dan juga kreatif produser gitu ya, Bang Pei, terus juga Mas Emil dan juga Bang Rahabi ya. Mungkin secara tantangan kali ya, tantangan dari visual terus emosional yang paling terasa sama produksi seperti apa nih? Lu Pe, saudaranya. Kita kan ngawal lu doang. Ayo nih saudaranya akhirnya ngomong nih. Oke, terima kasih teman media, terima kasih telah datang. Boleh lebih objektif lagi pertanyaannya gimana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Selama produksi, oke. Yang jelas kalau saya membuat sesuatu yang mau dicari dulu emosionalnya, pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, reform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya, sebenarnya project ini 2023 awal banget dulu, di assign oleh Bang Denny, belum ada story, tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok nggak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun Belanda. Pasti yang sangat nggak kalah menarik ya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Sama hal dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa Bung Samarinda itu 2016, tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu, kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lingkungan yang mempengaruhi. Jadi ketika ada kekecewaan, ada ketidakpastian dalam sebuah sistem bernegara, lalu ada yang memanfaatkan itu untuk grassroots kita dihajar. Kebetulan juga kita dari sisi pendidikan kita masih banyak yang belum mapan gitu loh, dan dari sisi ekonomi juga. Jadi mereka ini yang justru saudara-saudara kita yang di Indonesia ini juga yang gampang tergelitik untuk dirasuki oleh pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu. Dan menurut saya disitulah emosinya.
Secara visual, saya punya modal dari para aktor hebat yang di depan saya ini. Saya tahu kalau Mas Iwa punya kelebihan di mana, Mas Nugi. Kebetulan saya Mas Nugi pernah syuting juga. Tante Mer, Mbak Mer ya, aku nggak mau bilang tante dah. Mbak Mer ini idolanya mama saya. Rasa baru naikin tadi. Mamanya masih muda kan? Nggak mau manggil tante, tapi mamanya. Dulu mama saya, almarhum mama saya pernah ngomong, kalau kamu someday buat film, kalau bisa Mbak Mereblina yang main. Alhamdulillah tercapai. Mamanya bangga banget nih. Nah, jadi dari beberapa cast ini yang paling menantang bagi saya adalah Echa, yaitu Miesha. Karena gini, di saat kita syuting, Echa belum bisa baca skenario. Dia belum bisa membaca. Karena waktu itu, ya, sekarang udah bisa katanya tadi ngomong di depan. Lalu tantangan kedua, Dara di saat kita persiapan, kita sering tahu kan dia sudah malam melintang di FYP tiap orang. Nah, tapi gini, saya percaya banget bahwa tiap orang itu talenta asal berani tampil depan kamera. Mungkin ada talenta itu yang kita asah. Nah, bagaimana memunculkan emosi yang akan ditangkap secara visual ke Dara dan Echa ini, bukan berarti kalian berdua saya underestimate, bukan. Tapi maksudnya itu akan menjadi tantangan saya tersendiri juga, apalagi Echa. Jadi saya sendiri tidak boleh melibatkan emosi dalam story ke mereka karena mereka berdua akan jadi robot kalau saya bentuk. Kamu harus kayak gini, enggak. Saya pancing bagaimana. Bayangin kalau kamu begini, bener nggak ini? Gini. Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Echa ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Echa sangat pinter dan energi luar biasa. Saat kita udah ngantuk, dia nggak ngantuk-ngantuk. Echa ini energi luar biasa dan sangat pinter. Nah, jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap apa yang saya mau. Gitu, dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu loh. Jadi selebihnya kalau secara visual ya berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman aktor yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya pertimbangkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri lah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Bang P. Ini mau tambahan dari Mas Emil atau Bang Aladi? Aduh. Kalau tulisan ceritanya, di prosesnya. Belum ada yang nonton. Belum ada yang nonton sih? Barusan. Oh barusan. Silakan Mas Emil mungkin mau nambahin. Oke, bagus. Anda yang ditanya soal kreatif ya, ada kesulitan apa yang mungkin bisa di-share ke rekan-rekan media? Belum makan ya. Oh gampang. Ya paling apa ya? Nggak ada yang khusus sih ya. Semuanya menurutku Yang benar. Life is easy. Life is easy. Kayaknya pas syuting. Aku sih senang aja di sini diajak. Tadi kayaknya Bang Denny Iba ngajak. Emang begitu, benar Bang. Kali ini bikin Mil, ikut film yang ditonton orang katanya gitu. Biasanya nonton? Biasanya nggak ada nonton. Biasanya nggak ada nonton. 2 hari terus. Ya sama kita teman sama P udah lama ya. Dari P belum gondrong, sebelumnya botak. Sama berarti. Ya diajak buat menemani P di film-film awalnya. Saya korbankan buat saya lah. Oke. Tepuk tangan dong buat Bang Emil. Kita lebih ke sambutannya bukan jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau dari Bang Rabi mungkin ada tambahan kalau tulisan cerita gitu, ada kesulitan, ada kesulitannya. Tadi sih kesulitan ngeliat muka P ya gitu. Baru kali ini yang kelihatan rambut gua gitu. Ngeliat Emil juga susah gitu. Salah satu kesulitan. Kalau untuk penulisan sulitnya itu di ngebadanin karakternya ya. Kan apalagi kita bukan polisi, apalagi juga bukan teroris, nggak punya pengalaman itu. Jadi emang diarahkan banget kan sama Ca Islah gitu. Dan ada
ya ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama terorisme juga gitu yang akhirnya nyeritain. Jadi yang susah itu memang ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu sedih-sedihnya lah, ending-endingnya itu belakangan itu. Ntar dulu deh, pokoknya yang ada sedih-sedih ntar dulu gitu. Bahkan termasuk antagonisnya kehilangan juga kita entarin dulu gitu, karena tentu saja itu kerasa juga gitu. Kalau seseorang kehilangan orang yang penting gitu kan ya. Nah itu lumayan menantang dan akhirnya ketika kita bisa nyampein, ya udah kita bawa ke Caislah, ke Bang Denny, ke Emil sama ke P. Ya dirembukin lagi lah gitu. Tapi waktu itu dari esensinya, dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Begitu diceritain, wah bang sedih banget bang. Bisa nulis nangis-nangis nih gitu kan. Targetnya gitu ya, kalau nulisnya nangis berarti harusnya jadinya nangis gitu ya. Kalau nulisnya ngarang-ngarang gitu, diginiin aja nih biar orang nangis, orang mah nangkep juga lah yang kayak gitu kan. Kira-kira gitu sih. Pertama Bang Haji. Terakhir nih, Ada Eca. Aku mau nanya dong. Yang banget kalau kelas. Siapa apa Eca? Apa? Dia ngomongin perosotan nih. Eca, yang seru selama syuting apa? Yang seru. Yang serunya itu yang scene Bobo. Kamu nggak ngapa-ngapain ya? Bagus. Iya sih bener. Selama scene Bobo ya nggak ngapa-ngapain. Bener. Kenapa kamu suka scene Bobo? Karena kalau setiap aku bobo selalu dikipasin. Yang ngipasin siapa? Yang ngipasin kalau nggak salah Kak Juni. Terus Terus pokoknya dikipasin lah. Oh gitu ya. Berarti ada dua yang seneng ya gara-gara dikipasin, terus bobo ya. Pas lagi bobonya gitu ya. Kalau yang nggak suka apa? Yang aku kan nggak suka banget syuting. Yang nggak suka aku yang pas adegan yang pas dilem-lem soalnya nggak enak. Karena baunya ya. Iya. Tapi jangan salah loh, adegan itu kita yang semua angkat topi sama dia. Kita nggak bisa ngebayangin kalau badan tuh dibeban kayak begitu. Dia tuh nggak ada komplain sama sekali. Cuman sekali doang mau pipis, itu doang. Selain itu dia nggak ada komplain. Kita aja, aduh kita pasti nggak banget ya, pasti capek banget ya. Kita ngomongin kan waktu itu. Dia nggak sampai jam 3 pagi dia masih. Nggak biasa. Emang nggak ngerti mau komennya pas preskon atau yang ntar aku komen pas preskon aja deh. Kalau sekarang kan nggak dilunasin lagi. Iya komennya sekarang. Terima kasih Eca. Kamu udah nonton filmnya belum? Udah nonton filmnya belum? Oh udah nonton film ini? Udah nonton filmnya? Udah nonton filmnya belum? Iya film ini. Kamu tuh kemarin syuting film. Bobo nggak tahu. Apa kita main yuk ke Tolokan Putih, gitu. Jangan main ya. Iya. Nanti kamu nonton filmnya ya, biar tahu kamu tuh kayak gimana pas Bobo dikipasin, di dalam ya. Oke, tepuk tangan teman-teman media. Buat